Iya, pendengar masih di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Di Mosaik Indonesia bicara mengenai ANC atau antenatal care berkualitas untuk penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta pencegahan stunting. Kita bicara dengan atau kita ngobrol bersama Ibu Dr. Ina Deborah Raturuji, Skep MKes, dosen Poltekkes Kemenkes Kupang. Halo, selamat sore, Dr. Ina. Selamat sore, Kak Erika. Iya, ini baru terhubung ya. Oke, Dr. Ina, ini kita bicara mengenai ANC. Kedengaran ya? Kak Erika Sudah kedengaran. Bisa, suara Dr. Ina bisa dengar? Oh ya, baik. Oke. Kalau suara saya, Dokter Ina? Jelas. Oke, jelas. Iya. Kita langsung aja ya, Dokter Ina, ke topik kita sore hari ini. Bagaimana peran ANC berkualitas dalam penurunan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi dan juga penurunan stunting, Dokter Ina? Ya. Jadi ANC itu adalah antenatal care. Jadi pelayanan yang diberikan pada ibu hamil selama kehamilannya itu mulai dari 0 bulan sampai dengan 9 bulan 10 hari yang disebut dengan 40 minggu ya, 28 sampai minggu. Nah, pelayanan antenatal care ini diberikan untuk mendeteksi masalah-masalah yang mungkin terjadi pada ibu hamil. Nah, biasanya masalah pada ibu hamil itu kalau masalah gizi itu ada anemia, kemudian kurang energi kronis, kemudian obesitas, berat badan yang tidak sesuai standar, kemudian ibu-ibu dengan faktor resiko seperti ibu-ibu dengan usia kehamilan kurang dari 20 tahun dan bahkan saat ini banyak ibu-ibu yang melahirkan tuh usia kurang dari 15 tahun. Padahal kalau standar usianya itu harus 15 sampai dengan 30 untuk wanita usia subur sampai dengan 39 tahun. Nah, kemudian juga biasanya masalah-masalah yang lain itu adalah ibu hamil terlalu muda, kurang dari 20 tahun, kemudian terlalu tua, lebih dari 35 tahun, kemudian tadi terlalu lama hamil, jadi hamilnya lebih dari 4 tahun, kemudian juga terlalu muda untuk hamil, hamilnya kurang dari 2 tahun, kemudian ada masalah lain lagi, misalnya interval kehamilan sampai lebih dari 10 tahun. Kemudian ya masalah-masalah lain yang pada kehamilan tuh misalnya kemungkinan terjadinya komplikasi kebidanan seperti ketuban pecah dini, kemudian ada perdarahan pervagina, kemudian juga ibu dengan masalah penyakit penyerta, misalnya ibu dengan masalah hipertensi dalam kehamilan, kemudian ada eklamsi, kemudian ada ancaman persalinan untuk prematur atau BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian ada kemungkinan terjadinya plasenta previa, ya, kemudian ada penyakit menular seperti HIV, sifilis, hepatitis, kemudian malaria, TB, demam berdarah dan tifus abdominal, pokoknya penyakit infeksi lainnya. Kemudian juga ada masalah kesehatan jiwa. Nah, sekarang ini banyak kehamilan yang tidak diinginkan, seperti masalah depresi, gangguan kecemasan. Nah, ini hal-hal semacam ini yang perlu dilakukan deteksi lebih awal dengan melakukan antenatal care, pelayanan selama hamil. Dokter Ina, tadi kan Dokter Ina ada mengatakan tidak boleh terlalu muda, tidak boleh terlalu tua. Kok ini mempengaruhi sekali, begitukah Dokter Ina? Ini semuanya yang ada awalan tadi di depannya itu. Ya, baik Kak Erika. Jadi kalau terlalu muda, kurang dari 20 tahun, bahkan ada sekarang yang tadi ada yang hamil di usia kurang dari 15 tahun. Nah, ini akan beresiko tadi secara fisik
Iya. Ya, mungkin dia belum sempurna ya. Belum matang gitu ya, Dokter Ina ya. Matang. Itu secara fisik. Kemudian secara psikologis juga demikian. Dia belum siap. Makanya kalau direkomendasi untuk perempuan itu lebih dari 20 tahun, kalau laki-laki lebih dari 25. Bahkan kalau secara umum sebaiknya lebih 25 karena secara fisik maupun secara psikologis dia sudah siap. Dan juga di sini tentunya berhubungan dengan kemandirian secara finansial, sehingga tidak banyak yang terjadi kehamilan tak diinginkan. Nah, Kak Erika, untuk antenatal care pelayanan selama ibu hamil ini, sebaiknya ibu hamil selama hamil itu dia periksa kehamilannya sebanyak 6 kali. 6 kali. 6 kali, minimal 6 kali. Minimal 6 kalau kali. lebih baik. Nah, itu ada indikator secara nasional. Itu yang dikenal dengan istilah K1, K2, K3, K4, K5 sama K6. Nah, K1 ini untuk terpapar pertama kali untuk ibu periksa ini adalah K1 murni ya. Jadi sebaiknya pada usia 0 sampai dengan 12 minggu tuh ibu sudah pergi untuk periksa kehamilannya. Dan pada umur usia kehamilan 0 sampai 12 minggu itu harus dilakukan pemeriksaan USG 1 kali. Untuk mendeteksi apakah janinnya dalam keadaan sehat atau tidak. Ya. Jadi itu K1 murni ya. Kemudian di trimester kedua diharapkan diperiksa 2 kali. Ya. Sampai dengan 24 minggu. Nah, kemudian di trimester 3 lagi itu sampai dengan 30 minggu itu harus periksanya 1 kali. Trimester 3 harus 3 kali. Dan salah satunya harus dilakukan USG oleh dokter supaya bisa mengetahui risiko-risiko apa yang terjadi pada ibu hamil dan juga bagaimana keadaan janinnya. Jadi seorang ibu hamil itu sebaiknya di trimester 1 itu dia periksa selama sebanyak minimal 1 kali, di trimester 2-nya dari usia 3 sampai 6 bulannya selama 2 kali, dan trimester 3-nya selama 3 kali. Seperti itu Kak Erika. Iya. Jadi selama hamil harus dilakukan pemeriksaan itu 6 kali ya Dokter Ina ya? Ya. Kemudian Kak Erika untuk jenis-jenis pemeriksaannya. Ya. Jadi kalau yang dinamakan pelayanan antenatal care berkualitas itu, kalau dulu ya dia standarnya masih 10T. Tapi sekarang sudah berkembang lagi menjadi 14T. Jadi nanti pada saat waktu pemeriksaan, ibu-ibu hamil tuh mereka harus mendapatkan, pertama yang dilakukan mereka diukur tinggi badan dan berat badannya. Nah, tinggi badan yang baik untuk seorang ibu hamil itu keterkaitan dengan panggulnya adalah lebih dari 145 cm. Dan berat badan yang baik itu adalah lebih dari 45 cm. Kemudian juga diukur tekanan darahnya. Tekanan darah diharapkan dalam batas normal, tidak mengalami hipertensi. Jadi tekanan darah normal itu ya 120/80. Ya. Kemudian di sini juga diukur tinggi fundus uterinya. Nah, dari ukur tinggi fundus Kak Erika itu bisa diketahui berapa taksiran berat badan janin. Ya. Misalnya kalau dia usia 20 minggu, harusnya tinggi fundus uterinya menjadi 22 cm. Nah, dari situ bisa dihitung apabila dia tidak 22 cm, dihitung taksiran berat badan janin, tinggi fundus uteri kurang 125, ya. Itu baru kita dapat untuk taksiran berat badan janin. Nah, dia bisa merekomendasikan ini makanan apa saja yang perlu. Apabila kalau ibunya terlalu gemuk, ya mungkin dikurangi karbohidratnya, tapi proteinnya tetap. Ya. Kemudian yang berikut adalah pemberian tablet tambah darah, Erika. Jadi tablet tambah darah ini, itu tablet FE itu diberikan pada ibu hamil itu sebanyak 90 tablet. Itu untuk mencegah perdarahan, karena tidak cukup asupan tablet serum ini tidak cukup untuk didapat dari makanan. Jadi dia perlu suplemen dengan pemberian tablet FE. Kemudian yang berikut
ibu hati juga mendapat imunisasi TT. Nah, imunisasi TT ini diberikan untuk mencegah penyakit tetanus toksoid. Tetanus toksoid untuk mencegah penyakit tetanus. Nah, Kak Erika, kalau kita lihat di lapangan, Kak Erika, biasanya ibu-ibu kalau kena luka tuh, dia kan lebih mudah sembuh dibandingkan dengan bapak-bapak, karena tadi imunisasi TT yang didapat oleh ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini kan kalau melahirkan resiko perdarahannya tinggi, bisa sampai 5-10% dalam keadaan normal, sehingga tadi ya dengan pemberian tetanus imunisasi TT bisa mencegah bayi mengalami tetanus. Kemudian juga T yang ke-6 untuk antenatal care itu adalah pemeriksaan HB. Nah, pemeriksaan HB ini penting untuk melihat apakah dia anemia atau tidak. Ya, kalau misalnya HB-nya kurang dari 10 berarti dia anemia. Nah, tentu kalau tahu dia anemia berarti bisa direkomendasikan makanan apa saja yang boleh. Kemudian ada penambahan pemberian vitamin dan juga tablet EV lagi. Nah, yang berikut lagi yang T yang ke-7, Ibu Kak Erika, itu adalah pemeriksaan untuk mengecek adanya sifilis dan tereliminasi sifilis, HIV dan hepatitis. Nah, ini kan penyakit menular seksual gitu ya. Iya. Jadi itu dideteksi sehingga bisa diberikan pengobatan lebih awal. Kemudian yang T ke-8 lagi itu ada perawatan payudara. Nah, perawatan payudara ini ibu sudah mulai dipersiapkan. Nanti ada di kelas prenatal care and family atau kelas ibu hamil. Bagaimana ini senam dan pijit laktasi. Pijit laktasi, ada pijit oksitosin supaya mempersiapkan ibu-ibu untuk proses laktasi. Bagaimana menyusui bayinya. Jadi kebutuhan akan ASI itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian yang ke-9 adalah penilaian tingkat kebugaran. Jadi ibu-ibu juga diberikan senam hamil. Nah, kalau ibu-ibu yang di desa yang sudah desa jalan atau tidak menjadi masalah. Tapi sini ada kelas bagaimana ibu-ibu dilatih untuk senam hamil. Nah, kemudian yang berikut lagi ada tes 10 itu temu bicara dalam rangka persiapan rujukan. Jadi kalau misalnya dalam pemeriksaan USG ditemukan adanya faktor-faktor resiko, nah itu akan dirujuk. Nah, di situ dilakukan konseling. Kemudian yang berikut ada pemeriksaan untuk mengecek apakah dia ada gula darahnya, pemeriksaan untuk gula darahnya, kemudian misalnya ibunya mengalami diabetes atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan untuk protein uri, ada protein dalam uri yang tadi berisiko kalau ada protein uri itu ibu-ibu mengalami yang namanya tuh odem, jadi kaki bengkak, nanti ada hubungannya dengan kejadian preeklamsi atau keracunan kehamilan. Nah, kemudian juga ada pemberian terapi kapsul yodium untuk mencegah hipertiroid untuk daerah-daerah endemis Gondo. Kemudian juga ada pemberian obat anti malaria di daerah endemis malaria. Nah, jadi itu nih Kak Erika ada 14 jenis pemeriksaan antenatal care yang terstandar yang harus didapatkan oleh ibu hamil selama dalam proses kehamilannya 9 bulan 10 hari. Tuh Kak Erika. 9 bulan 10 hari ya, Dokter Ina ya. Atau dalam ukuran minggu 38 sampai dengan 40 minggu. Oke. Nah, dengan adanya tadi pemeriksaan dalam pemeriksaan antenatal care ini yang ada T11 tadi ya, Dokter Ina ya. T14. Nah, ini ada tantangannya seperti apa, Dokter Ina? Apa tantangan yang dihadapi dalam memastikan pelayanan ANC ini berlangsung baik ini, Dokter Ina? Tantangannya ya tadi yang seperti saya sampaikan, seharusnya pemeriksaan K1 murni itu pada usia 0 sampai dengan 12 minggu. 12 minggu. Tetapi kebanyakan tuh ibu-ibu hamil tidak
datang pada usia itu. Okay. Nah, biasanya kalau perut sudah kelihatan baru datang. Tetapi ada kalau bidan-bidannya aktif, biasanya mereka sudah ada kelas ibu hamil atau apa, mereka sudah dari kader-kadernya mereka yang menemukan. Jadi penemuan secara aktif. Oke. Nah, jadi kader-kader itu harus tahu di desanya ada siapa yang hamil. Nah, yang tantangan itu yang pertama. Jadi orang mau datang itu tunggu, masih belum apa-apa ya. Jadi belum pergi. Kemudian yang berikut lagi misalnya banyak juga kejadian kehamilan tak diinginkan. Nah, pada kejadian tak diinginkan ini biasanya orang tua tidak mau memeriksakan anaknya. Dan bahkan kadang-kadang Kak Erika, apabila ada kader yang bilang coba diperiksakan anaknya, ini pernah ada kejadian, ya nanti dia tidak periksa. Nih, kalau dia mau kemudian dia lakukan upaya-upaya abortus, kemudian nanti dia tuntut balik kader yang menyampaikan. Itu ada seperti itu. Jadi masih belum paham ya. Padahal justru di awal-awal itu bisa dideteksi bagaimana sih kondisi bayinya. Kemudian dia bisa mendapatkan banyak edukasi, banyak pendidikan terkait dengan bagaimana merawat ibu hamil, melahirkan dan nifas seperti itu, Erika. Ya, kalau kemudian yang ketiga lagi, Erika. Itu tantangan dari bapak-bapak. Bapak-bapak itu biasanya tadi tidak punya waktu untuk mengantarkan ibu tidak mengantarkan ibu ke puskesmas. Kadang-kadang ibu masih ada konseling untuk melaksanakan yang untuk konseling itu dari luar ojek bel-bel. Seperti itu. Ya, itu mungkin tantangan temukan padahal kalau dilihat tantangannya nggak terlalu berat-berat amat ya Dokter Indah ya, hanya karena untuk antar jemput ibu terus kalau hanya itu saja kenapa ya berat sekali ya bapak-bapak ya, kalau hanya antar jemput, sementara yang perlu untuk mendapatkan edukasi itu kan ibu yang benar-benar harus punya waktu ya untuk mendengarkan edukasi dari petugas kesehatan, begitu ya Dokter Indah ya. Oke, kalau Dokter Indah lihat ini dukungan pemerintah dalam program antenatal care ini seperti apa ya Ibu Dokter Indah ya? Ya, kalau dukungan pemerintah luar biasa. Kan itu untuk pemeriksaan ke sana itu semua gratis ya. Kemudian disediakan artinya sarananya untuk pemeriksaannya juga itu diberikan secara gratis. Nah, cuman tadi ya dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita tadi tidak menyediakan waktu. Bahkan ada hasil penelitian yang kadang-kadang justru ibu-ibu yang bekerja itu yang aktif, karena mereka langsung kalau dari tempat kerja langsung ke misalnya ke dokter tempat ini untuk pemeriksaan. Sedangkan kalau yang pemeriksaan ke puskesmas itu kadang-kadang masih jarang dilakukan ya. Masih ada juga yang tidak melakukan pemeriksaan sampai dengan 6 kali. Ya, tapi secara umum sudah dilakukan, cuman tadi yang saya katakan tuh di K1 murninya tuh yang masih awal-awal tuh mereka tidak datang lebih awal. Padahal itu yang penting sekali ya Dokter Indah ya. Untuk ini pemeriksaan 0 sampai 12 minggu tadi ya. Ya, 0 sampai 12 minggu. Jadi pada di hamil awal ini sehingga nanti informasi yang diberikan itu bisa secara bertahap. Jadi ada salah kaprah ya Kak Erika di lapangan itu bahwa kalau hamil ya cukup segitu saja makan minumnya, nanti tunggu dia keluar baru dibesarkan. Nah, itu salah. Itu agak keliru. Jadi harusnya justru kebutuhan protein, vitamin, mineral tuh dimulai sejak dalam rahim, karena 80% pertumbuhan dan perkembangan otak itu terjadi di 0 sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan itu sampai dengan 2 tahun. Jadi di dalam itu ada termasuk di masa-masa kehamilannya Kak Erika. Jadi kalau menurut Dokter Indah intervensi gizi yang harus dilakukan selama antenatal care ini diberikan untuk mencegah stunting ini, Dokter Indah seperti apa intervensi gizinya itu?
Ya, jadi tadi ya kalau misalnya dia ditemukan dia dengan masalah anemia, berarti nanti kan ada konseling ya, konseling dengan ahli gizi untuk pemenuhan kebutuhan akan zat gizi, bisa makan makanan yang bergizi, tadi ya protein, protein hewani, kemudian sayur-sayuran, jadi porsi makannya mungkin lebih ya dibandingkan dengan yang tidak hamil, kemudian juga misalnya kalau ditemukan dia ada diabetes, ya berarti itu ditangani. Ada hipertensi bisa ditangani, dilakukan rujukan. Nah, kemudian juga pada waktu kita lakukan antenatal care ini, kita bisa memberikan konseling untuk KB, kemudian pemberian ASI-nya diberikan, kemudian bisa memberikan dukungan emosi, psikososial, ya. Kemudian bisa juga tadi memantau perkembangan janin, lihat dari besarnya berat badan janin, kemudian juga bisa mempersiapkan persalinan yang bersih dan aman. Jadi kalau dia ikuti secara teratur, biasanya dari bidan-bidan di puskesmas tuh ibu hamil tuh punya tabulin, tabungan ibu bersalin. Nah itu bisa menjadi tabungan bagi dia untuk dia persiapan waktu melahirkan. Dan sesuai dengan strategi revolusi KIA, Kak Erika, setiap kehamilan persalinan itu punya resiko ya, ada sekitar 5-10% yang akan terjadi komplikasi, sehingga semua persalinan itu harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai, minimal puskesmas ke rumah sakit. Nah, kalau dengan hamil kita sudah bisa tahu kapan dilakukan rujukan dini dari awal. Kalau misalnya dia pernah diseksio, berarti dia harus melahirkan juga di rumah sakit supaya dilakukan seksio. Kemudian yang berikut melakukan tata laksana kasus secara tepat, artinya bahwa ya kalau ada masalah hipertensi, preeklamsi itu segera ditangani. Ya. Kemudian keluarga bisa terlibat dalam pemberian pelayanan kepada ibu. Jadi sebenarnya ibu ini hamil, melahirkan ini pasti bukan tanggung jawab ibu semata, tetapi itu menjadi tanggung jawab daripada keluarga. Keluarga juga ya. Keluarga harus betul-betul mendukung ibu untuk bisa melahirkan dengan aman dan sehat, bayi selamat, ibu juga selamat. Iya. Bagaimana dengan pengawasan dan juga monitoring terhadap layanan antenatal care ini, Ibu Dr. Ina? Ya. Monitoring itu tugasnya dilakukan oleh dinas, dinas kesehatan kabupaten maupun provinsi. Itu sudah rutin dilakukan. Bahkan sekarang tuh ada kegiatan yang namanya kegiatan untuk monitoring antenatal berkualitas ya, antenatal care berkualitas. Itu sering dilakukan ya. Kemudian juga ada penelitian yang berhubungan dengan tadi untuk antenatal care yang berkualitas ini. Itu sudah banyak sudah baik dilakukan, tapi yang saya lihat mungkin masih belum karena tadi banyak tugas tuh, jadi masih belum terfokus, tidak maksimal gitu. Secara baik, jadi kadang-kadang mungkin masih kurang sana sini, jadi masih belum dilakukan secara terpadu. Jadi kadang-kadang kalau ada biaya dilakukan, kalau tidak ada tidak gitu. Tidak dilakukan. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting adalah tenaga kesehatan, bidan itu yang ada di lapangan itu sebenarnya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang perlu terus diingatkan. Nah, sebenarnya tidak susah ya kalau lakukan monef itu Kak Erika, kan bisa lewat online seperti ini itu bisa dilakukan, sering-sering mengingatkan. Nah ini yang kadang-kadang kita mungkin terlalu banyak yang mau dilakukan, akhirnya ada yang tercecer seperti itu Kak Erika. Iya, Dokter Ina, kalau khususnya di daerah terpencil ini Dokter Ina, nah seperti apa peran teknologi dalam meningkatkan akses dan juga kualitas layanan antenatal care ini Dokter Ina?
Ya, bagus sekali ya Kak Erika. Jadi peran teknologi sekarang ini ya media sosial, ibu-ibu di desa mereka punya HP Android. Jadi saya ini pernah bekerja sama dengan UGM. Kita membuat video tentang ini. Kalau nanti Kak Erika lihat di YouTube saya tuh ada perawatan selama hamil, melahirkan dan nifas, itu kerjasama dengan UGM. Jadi ada video-video animasi termasuk ini yang antenatal care berkualitas ini apa saja yang dilakukan pada ibu hamil di trimester 1, 2, 3 bahkan sampai dengan bayi baru lahir. Nah, dengan teknologi yang ada, apalagi dengan tadi ya media sosial, kemudian dari ini RRI. RRI ini kan sampai ke ini ya pelosok-pelosok. Jadi ya kadang-kadang kalau saya ke desa itu mereka bilang, oh Ibu Ina kapan lagi mau bicara, kayaknya senang mereka mendengarkan ya. Karena sifatnya lebih praktis. Jadi ya RRI jangan bosan-bosan untuk menyuarakan ini, karena kadang-kadang ya orang lebih mudah mendengar RRI. Di mobil pun orang bisa putar ya. Di mobilnya daripada tidak selalu ini. Jadi memang RRI itu punya jangkauan luas. Jadi peran teknologi ini sangat baik tadi untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, ya. Edukasi kepada masyarakat. Jadi mendekatkan, lebih mendekatkan lagi gitu ya. Terpencil ya Kak Erika. Kalau di terpencil saya pikir sampai di Ampong juga sudah dapat ya. Sudah dapat. Sekarang ini RRI tidak hanya didengar lagi, Ibu Dr. Ina, sudah bisa ditonton juga. Jadi harus ada aplikasi RRI digital, itu bisa semuanya didapat di situ. Dokter Ina, ini kalau kebijakan, kalau kita bicara kebijakan, ada kebijakan atau program pemerintah terbarukah yang berfokus pada peningkatan kualitas antenatal care ini, Dokter Ina? Ya. Itu ada yang namanya layanan terpadu ya. Layanan terpadu. Satu pelayanan terpadu. Jadi dalam pelayanan antenatal ini dia tidak hanya di satu bidang saja, tapi bidang lain. Jadi melibatkan bidang kesnya, kesmas, kemudian juga ada bidang P2P. Jadi di situ seperti dalam 14T itu di kesmasnya itu pemeriksaan HB, kemudian dan lainnya. Sedangkan yang di P2P-nya tuh misalnya untuk triple eliminasi, mengecek hepatitis, HIV, sifilis. Jadi kemudian juga di bidang PTTM-nya tuh jadi deteksi untuk hipertensi, DM. Jadi ini sudah ada kerjasama lintas program. Jadi dalam kerjasama lintas program yang baik. Nah, kemudian mungkin yang sekarang lagi yang perlu dilakukan adalah kerjasama lintas sektor. Nah, bagaimana isu terkait ini ANC ini kan ada hubungannya dengan kesehatan ibu anak, itu dihubungkan dengan stunting. Nah, itu masuk dalam program nasional, sudah masuk dalam program nasional dan terus dilakukan kerjasama multi-pihak ya. Jadi untuk supaya ada keberlanjutannya. Jadi misalnya kalau lakukan turun monep antara satu program dan lain, tidak hanya program itu saja. Misalnya kalau dari P2P jangan hanya melihat tentang TB, TB pada orang dewasa, tapi lihat juga pada ibu hamil. Ya. Malaria tidak hanya pada malaria orang dewasa, tapi pada juga ibu hamil. Jadi bagaimana ada kerjasama lintas program dan lintas sektor. Nah, kemudian pada waktu misalnya dari sektor, misalnya dari sosial turun ya pada saat pembagian DLT dan lain sebagainya, mungkin juga melibatkan pihak kesehatan. Jadi sama-sama. Jadi ada koordinasi dan komunikasi. Nah, ini yang saya masih lihat masih kurang karena di situ ada ya semacam ego program, ego sektor. Nah, ini yang namanya komunikasi ini itu sifatnya setara. Jadi kita harus punya komitmen bersama. Ya seperti dengan yang pernah disampaikan bahwa untuk semangat dari SDG itu no one left behind. Tidak ada yang tertinggal, kita semua sama-sama bagaimana melakukan intervensi untuk supaya bisa
menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, dan juga pencegahan stunting. Jadi dari pemerintah ini tinggal saja siapa yang mau mengkoordinir, dan yang sebenarnya leading sector yang paling kalau secara teorinya itu adalah di Bapeda. Bapeda ya, itu harus sebagai di situ harus ada leader-leader terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itu leading sektornya itu adalah Bapeda. Bagaimana dia melakukan komunikasi dengan sektor-sektor yang lain ya. Kemudian juga dengan di Sekda ya. Demikian Kak Erika. Ya. Jadi memang penting sekali yang namanya kolaborasi itu ya, Dr. Ina ya. Oke. Nah, kalau untuk dalam jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak misalnya seperti itu, Dr. Ina, seperti apa Dr. Ina melihat potensi yang namanya antenatal care ini? Ya, ini Kak Erika, saya pernah melakukan penelitian. Saya waktu ambil S3 saya, disertasi saya, itu terkait dengan model sosial ecological model of health behavior. Nah, kemudian saya temukan model namanya, mungkin kalau di pertemuan berikut saya akan menjelaskan tentang itu, bagaimana bentuknya ke depan sehingga bisa berhasil. Jadi untuk perubahan perilaku ini menyangkut masalah perilaku. Ya. Jadi untuk perubahan perilaku tuh tidak ada 5 faktor yang mempengaruhi. Jadi ada faktor intrapersonal, interpersonal, institusi, komunitas, dan kebijakan publik. Intrapersonal adalah ibu hamil itu sendiri. Jadi ibu hamil itu harus punya self-efficacy untuk mampu menolong dirinya sendiri. Jadi ya tanpa tadi seperti disampaikan, jangan tunggu suami. Bagaimana dia mengingatkan suami atau keluarga untuk antar ke puskesmas. Kemudian faktor interpersonal itu tadi peran keluarga. Keluarga itu punya tugas. Ada 5 tugas keluarga: mengenal masalah, mengambil keputusan, memanfaatkan fasilitas, kemudian modifikasi lingkungan, dan tadi yang tadi merawat orang sakit. Nah, itu interpersonal. Jadi keluarga bagaimana supaya jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat untuk datang ke puskesmas. Kemudian yang ketiga adalah faktor ini institusi, petugas. Nah, petugas kesehatannya kita harus tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, tupoksi kita sebagai bidan apa. Harusnya, nah kebanyakan tuh kadang-kadang kita sulit untuk mau berbagi. Ya, artinya harus kita kalau saya selalu mengistilahkan, kalau kita mencari waktu tidak akan cukup waktu, tapi kita harus menyiapkan waktu terkait dengan tupoksi kita. Ya, jadi bagaimana? Oh ya, saya harus buat nanti ada kelas ibu hamil. Nah, idealnya dalam dalam kehamilan tuh ada 3 kali pertemuan untuk kelas ibu hamil. Jadi dari puskesmas itu harus merancang untuk kelas ibu hamil, dan mereka juga harus menjadi sahabat dari ibu hamil. Ya, itu dari faktor ini institusional. Kemudian juga tadi bidan atau perawat juga harus ramah, harus baik hati, memperhatikan prinsip-prinsip etik yang ada supaya tadi ibu hamil mau datang ke puskesmas, datang periksa dan melakukan konseling, pemeriksaan ANC. Nah, kemudian yang keempat itu faktor komunitas, itu faktor masyarakat. Nah, masyarakat harus mendukung. Nah, seharusnya yang terbaik itu Kak Erika untuk pelayanan antenatal care itu di desa itu harus ada kelas ibu hamil. Jadi ada rutin melakukan edukasi untuk ibu hamil selama hamil. Jadi jangan tadi yang ada 14 itu, kemudian edukasi apa saja yang harus diberikan itu ada lengkap semua di buku KIA. Nah, kalau itu diterapkan akan menjadi baik. Dan yang terakhir tadi itu kebijakan publik. Saya lihat kalau dari kebijakan publik dari pemerintah itu sudah bagus. Nah, sekarang ini yang dalam pelaksanaan ini yang masih kurang dan itu monitoringnya. Jadi artinya banyak yang ini yang sudah dibuat tetapi tidak ditindaklanjuti secara baik. Demikian Kak Erika. Ya, Dokter Ina, ini kita waktunya deh. Tersisa sedikit lagi, Dokter Ina, ini sebagai closing statementnya apa yang mau disampaikan untuk pendengar, silakan. Ya, perawatan ibu hamil itu sangat penting ya. Sangat penting. Jadi itu menjadi awal untuk ibu mempersiapkan generasi yang cerdas. Nah, ibu hamil harus memastikan dirinya minimal dia 6 kali datang periksa ke puskesmas.
6 kali itu 1 kali di trimester 1, kemudian 1 kalinya di trimester 2, 2 kalinya trimester 2, 3 kalinya di trimester 3. Jadi menjadi 6 kali. Dan pastikan selama hamil itu ada 2 kali pemeriksaan USG. Itu menjadi hak. Dan itu pemerintah sudah siapkan. Dimanfaatkan itu, ya. Kemudian petugas kesehatan mau menjadi sahabat daripada ibu hamil. Kalau mereka tidak datang, ingatkan mereka lewat ini gereja, ya. Lewat gereja atau lewat ini, ya. Di desa itu kan ada perkumpulan dan itu mungkin perlu diingatkan, ya. Kemudian juga untuk pemerintah tadi, ya, mungkin penting untuk memberikan, ya, semacam reward, ya, reward untuk tadi, ya, misalnya petugas yang sudah betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian juga terhadap ibu hamil, ya. Dari sini misalnya kalau di puskesmas ibu hamil yang rajin mungkin diberikan sertifikat. Jadi menghargai, ya. Diberikan kelulusan, ya inovasi seperti itu. Jadi ya kalau bukan kita siapa lagi, ya. Kemudian yang terakhir itu tadi keluarga harus mensupport, ya, ibu hamil. Jadi 3 pilar penting dalam keberhasilan suatu pelayanan itu adalah pemerintah, swasta, masyarakat maupun keluarga di dalamnya. Demikian Kak Erika. Ya, terima kasih waktunya untuk Pro 1, Dr. Ida. Udah banyak yang disampaikan tadi mengenai topik kita sore hari ini, luar biasa. Ya, terima kasih Kak Erika. Selamat sore. Ya, selamat sore untuk semua pemirsa. Ya, pendengar, tadi kita bicara mengenai antenatal care yang berkualitas untuk penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan juga pencegahan stunting dengan Dr. Ina tadi. Banyak yang disampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan pendengar, demikian Mosaik Indonesia untuk hari ini. Terima kasih telah mendengarkan Mosaik Indonesia. Kupang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.